Shalom saudaraku, selamat hari Minggu. Mari nikmati kebaikan Tuhan dimanapun kita berada. Naikkan pujian pengagungan bagi Dia. Are you ready? Here we go. Oh, clap your hands. Come on, all ye people, and shout out to God with a voice of triumph. Oh, with a voice of triumph. Oh, hey, you are the everlasting God. Shine your light to us for all the world to see. Yeah, you are the hope of broken heart. Overcome the grave to save humanity. Sing it high. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Patutlah kita bersyukur kalau saat ini kita diberi kesempatan untuk beribadah secara online dan merupakan berkat fasilitas yang Tuhan berikan bagi kita di masa pandemi ini. Selamat bergabung bagi Anda yang baru pertama kali mengikuti ibadah online GBI Ebenezer. Saya percaya kita semua akan diberkati oleh Tuhan melalui ibadah ini. Dan bagi Anda yang saat ini mungkin sedang membutuhkan dukungan doa atas masalah dan pergumulan yang sedang Anda hadapi, silakan Anda menghubungi nomor yang tercantum ini. Para hamba Tuhan siap untuk mendoakan Anda. Mari kita mulai ibadah ini dengan doa. Kita berdoa. Kami naikkan syukur dan sembah kami kepadamu ya Tuhan, karena kebaikan dan kemurahan-Mu yang begitu besar kepada kami, umat yang berharap kepadamu. Dan kami juga bersyukur untuk kesempatan kami boleh beribadah bersama jemaat-Mu di rumah masing-masing melalui siaran online ini. Kami berdoa untuk para hamba-Mu yang melayani sebagai pemuji, pemusik, multimedia. Urapi dan berkati mereka hingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik dari awal hingga selesai. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Amos Hosea secara khusus, sehingga melalui hamba-Mu Engkau dapat menyatakan kehendak-Mu bagi kami, dan kami semua boleh merasakan dan mengalami lawatan dan jamahan-Mu, sehingga ibadah ini boleh menyenangkan hati-Mu, dan ibadah ini menjadi jawaban bagi kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom saudaraku, selamat hari Minggu. Nikmati kebaikan Tuhan dengan ucapan syukurmu di hadapannya. Beri yang terbaik, Dia layak terima pujian dan pengagungan. Let's go. Haleluya. Oh segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya.
haleluya, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya, haleluya. Ya layak dipuji, yeah. Naikkan pujian pengagungan bagi Allah kita. Oh, glory, haleluya. Terpujilah namamu dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Are you ready, church? Let's go. Oh, soraklah, haleluya. Come on. Soraklah, haleluya. Oh, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Haleluya. Sing haleluya. Soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Soraklah, haleluya. Oh, yeah. To God be the glory. Oh, haleluya. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Ketahuilah saudara, bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tidak pernah berubah kasih setianya. Ya Allah yang dahsyat, ya Allah yang luar biasa. Amin. Hey. Oh, oh, yeah. Kita bertepuk tangan di hadapan Allah kita dengan pujian di hadapannya. Oh, yeah. Come on. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Hey, terimalah kebaikan Tuhan dan percaya bahwa penyertaan Tuhan senantiasa dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Nikmati kebaikannya lewat pujian ini. Sama-sama katakan, are you ready, church? Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Oh, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya, oh pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala,
Biar semua puji Tuhan. Dimanapun saudara berada, mari nikmati kebaikannya. Tetap tersenyum, bertepuk tangan bagi Allah kita. Thank you Lord, thank you Jesus. Keadaan tidak akan mengubah kasih kami kepadamu Bapa, sebab Engkau Allah yang setia. Mari sama-sama katakan, oh shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, oh Yesus cinta saya. Oh shalalalalala, oh Yesus cinta saya. Oh yeah, dia cinta kita semua. Oh, yang setuju Allah kita dahsyat. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi dia. Come on, hallelujah. Ajak kami untuk mengerti segala rencana-Mu. Biar kami boleh terus hidup di dalam rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, rancangan yang mendatangkan kebaikan bagi kami. Terpujilah nama-Mu dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kau tetap Allah yang baik, Allah yang setia. Haleluya. Dan saudaraku, mereka puji dengan ucapan syukur. Katakan, ajar ku mengerti segala rencana-Mu, ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajar ku berharap hanya padamu.
sesuai kehendak-Mu terjadilah. Oh, I surrender Lord. Hallelujah. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami menyiapkan hati kami supaya hati kami seperti tanah yang subur, siap ditanami oleh kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan adalah kebenaran yang memberikan kami kekuatan, memberikan kami tuntunan, memberikan kami terang buat setiap langkah hidup kami. Walaupun saat ini kami menghadapi situasi, masalah, kondisi yang berat dalam hidup, tapi kami percaya firman Tuhan menjadi jawaban buat setiap kami. Kami mohon Tuhan supaya Roh Kudus menuntun langkah-langkah hidup kami. Kami menyerahkan hidup kami, mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Tuhan, dan itu menjadi ibadah kami yang sejati. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Puji Tuhan, shalom. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan dulu buat sekalian. Kita masih bicara di akhir minggu di bulan Maret ini ya. Jadi selama bulan Maret kita punya tema tentang time. Dan di minggu terakhir ini saya mencoba memberikan semacam kesimpulan dari apa yang kita sudah bicarakan dari minggu pertama, minggu kedua sampai minggu lalunya. Saudara, di minggu pertama saya bicara tentang time, bagaimana orang percaya dapat memahami waktu Tuhan. Kita bicara tentang waktu Tuhan, waktu yang kekal, dan waktu Tuhan adalah kesempatan. Jadi artinya saudara, kalau kita mau menjadi orang-orang percaya yang mengerti tentang waktu Tuhan, mari kita gunakan waktu yang Tuhan berikan buat kita. Kesempatan, kairos yang Tuhan berikan buat setiap kita. Kalau kita bicara tentang waktu Tuhan, Tuhan mau supaya kita bertobat dan bertumbuh dalam Dia, supaya menjadi seperti Yesus Kristus Tuhan. Bicara tentang minggu kedua, saya bicara tentang biografi timeline yang sesuai dengan rencana Tuhan. Saya mengambil sebuah contoh yang luar biasa ya, seorang hamba Tuhan yang bernama Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang Tuhan pakai. Gereja di Asia, gereja di Eropa, Tuhan memakai hamba Tuhan ini. Dan hamba Tuhan ini saudara dicatat sebagai seorang yang paling berpengaruh. Yang paling berpengaruh bagi perkembangan kekristenan setelah Tuhan Yesus adalah Rasul Paulus. Kenapa saudara? Karena Rasul Paulus memiliki 3 waktu penting dalam hidupnya. Timeline hidupnya, biografi hidupnya. Yang pertama diwarnai dengan ada yang namanya perjumpaan dengan Kristus. Yang kedua, dia tahu panggilan hidupnya sebagai pemberita Injil Yesus Kristus, dan dia mengakhiri pertandingan imannya dan menerima mahkota kehidupan, mahkota kebenaran yang Tuhan berikan buat orang-orang yang melayani seperti Rasul Paulus. Itu pun harus kita alami. Kita harus punya waktu perjumpaan dengan Kristus. Kita harus tahu panggilan Tuhan dalam hidup kita, dan akhirnya kalau Tuhan menetapkan hidup kita di atas muka bumi dalam sekian waktu, kita harus mengakhirinya dalam Kristus Yesus. Minggu lalu saya membahas bagaimana kita tetap setia dan bertahan menunggu waktu Tuhan. Bagaimana kita menjadi orang-orang percaya yang di dalam situasi yang berat tetap mempercayakan janji Tuhan. Kita harus memiliki namanya impian dalam hidup. Yusuf 13 tahun pada akhirnya mengalami kemenangan, kelepasan, dan diangkat menjadi seorang penguasa muda di Mesir. Kenapa? Karena ternyata kalau saudara baca dalam Alkitab yang namanya Yusuf, yang bahasa Sundanya kita panggil siapa saudara? Kang Ucup. Dia memiliki impian. Ya, impian ini yang membuat Yusuf bisa bertahan dan percaya bahwa Tuhan yang berfirman, Tuhan yang berjanji, Tuhan yang menyatakan rencananya pasti digenapi. Dan Yusuf punya keyakinan walaupun saudaranya menjual dia menjadi budak di Mesir. Dan singkatnya sudah tahu, Yusuf pernah dimasukkan dalam penjara, difitnah oleh Tante Po alias Tante Potifar. Tetapi Yusuf berkata buat saudaranya dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20, memang kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Saudara-saudara, jadi orang-orang yang selalu percaya akan penggenapan janji Tuhan dan tetap setia, tetap bertahan sampai pada penggenapan janji Tuhan adalah orang-orang yang punya keyakinan Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang sungguh amat baik dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, pada saat ini saya akan bicara bagaimana
Orang percaya mengatur waktu yang Tuhan berikan. Kalau tadi saya singgung saudara, di beberapa minggu sebelumnya saya bicara tentang waktu Tuhan, kairos Tuhan. Waktu itu kesempatan, tapi bagaimana kita memanage waktu kita. Istilah kerennya disebut dengan time management. Bagaimana kita bisa mengatur waktu, kita dipercaya oleh Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Di dalam Kolose 4 ayat yang kelima, ada ungkapan firman Tuhan yang berkata begini, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Kata pergunakanlah dari kata Yunani yang artinya tebuslah, agorazo. Nah, istilah agorazo, tebuslah, itu adalah sebuah istilah dalam dunia perbisnisan, dunia perdagangan pada waktu itu. Jadi seperti seorang yang membeli. Biasanya istilah ini saudara diberikan kepada orang-orang yang ditebus dari pasar dosa. Saudara, namun ketika Tuhan memberikan kita hidup, Tuhan memberikan kita modal hidup. Apa itu saudara? Waktu. Yang namanya waktu itu adalah sebuah anugerah, sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan buat kita. Jadi seperti kayak seseorang saudara, masing-masing memiliki, ini keadilan Tuhan. Saya selalu katakan keadilan Tuhan. Mau orang putih, mau orang hitam, mau tinggi, mau pendek, mau pria, mau wanita. Mau dia turunan ningrat, mau darah biru, darah merah, darah hijau kayak Huluk. Saudara, semua dikasih Tuhan 24 jam. Nah, kenapa ada orang saudara yang hidupnya diberkati dan jadi berkat? Kenapa ada orang-orang yang hidupnya berdampak? Kenapa ada orang-orang yang hidupnya penuh dengan damai sejahtera Tuhan? Karena dia tahu bagaimana mengatur waktu hidupnya. Dia mengagorazo waktu yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Saudara, time is more valuable than money. You can get more money, but you cannot get more time. Kalau orang berkata time is money, time is money. Belum tentu saudara, orang yang punya uang lebih bisa membeli waktu. Tidak bisa saudara. Jadi kita harus saudara mengatur waktu, memanage waktu, menebus waktu kita dengan benar seperti yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Saudara, 3 hal bagaimana kita mengatur waktu seperti yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Yang pertama saudara, kita harus punya visi yang dari Tuhan. Amsal berkata, bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. Amsal 29 ayat 18. Bahasa Inggrisnya terjemahan versi King James berkata, where is your vision, the people perish. Di mana tidak ada visi, orang-orang akan binasa. Nobody is too busy. It's just a matter of priorities. Salah seorang pemimpin besar Amerika Serikat yang namanya Eisenhower memberikan sebuah matriks. Kalau saudara belajar tentang manajemen, saudara pasti akan belajar tentang yang namanya the Eisenhower Matrix. Dia menemukan saudara ada yang bagian yang disebut dengan important and urgent. Do first. Ada yang important, not urgent. Do later. Lakukan kemudian. Ada yang disebut sebagai kuadran atau matriks yang disebut dengan not important, urgent. Delegate. Delegasikan ke orang. Tapi ada bagian yang disebut dengan not important, not urgent. Eliminate. Buang itu. Kalau kita bicara saudara tentang strategic pyramid, maka kalau kita bicara saudara tentang mana yang urgent, mana yang important, itu bicara tentang visi. Lo lihat piramid ini, pyramid ini. Yang paling tinggi adalah vision. Dari vision turun kepada mission. Dari mission turun kepada values. Dari value turun kepada goals. Dari goal kepada strategi. Dan action plan. Jadi seluruh tindakan kita, seluruh perbuatan kita, seluruh hal-hal yang kita lakukan dalam hidup saudara, harus mengalir dari atas, yaitu visi. Makanya Alkitab berkata, jika tidak ada visi, hancurlah, binasalah rakyat. Karena kenapa saudara? Karena dari visilah mengalir apapun yang harus kita lakukan. Tapi ada banyak orang saudara, termasuk juga yang namanya pekerjaan Tuhan gereja-gereja, yang asal mengalir saja. Saudara-saudara, kalau boleh menemukan dalam studi pertumbuhan gereja, ada banyak gereja di dunia ini saudara yang pada akhirnya sekarang mengalami penurunan yang signifikan. Gereja-gereja di Eropa sekarang banyak yang tutup. Gereja-gereja jadi museum, bahkan ada gereja-gereja yang dijual jadi tempat ibadah dari umat bukan Kristen. Kenapa saudara? Karena kehilangan visi.
Visi hal yang sangat penting. Joshua terang-terangan dalam bukunya. Dia kasih judul, tanpa visi gereja hancur. Kalau kita naik taksi tanpa tujuan yang jelas, saudara. Walaupun kita punya uang 1 juta, argonya sampai 1 juta. Supir taksi tanya sama kita, mau pergi kemana? Kita bilang, terserah Pak, pokoknya argonya sampai 1 juta, dimanapun saya akan turun. Saudara tahu apa yang dilakukan oleh supir taksi ini? Dia keliling-keliling aja tuh. Ya, Bundaran Monas. Dia keliling-keliling aja di Bundaran Monas. Keliling-keliling sampai argonya 1 juta, berhenti. 1 jutanya sih ada di argo. Selesai. 1 jutanya saya ada tuh di argo tulisannya. Tetapi saudara, kita gak kemana-mana. Kalau saudara menggunakan aplikasi online, saudara harus mengisi lokasi tujuan. Walaupun saudara mungkin, kan kadang kalau kita pakai yang namanya GoPay, kita bisa taruh uang di situ. Atau pakai OVO untuk Grab. Walaupun kita punya uang misalnya 200-300 ribu. Tapi kalau saudara mau pergi ke satu tujuan, saudara tidak menulis, tidak mengetik di kolom lokasi tujuan, saudara punya aplikasi tidak akan berfungsi walaupun saudara di GoPay, ya bukan GoPay ya, orang suka bilang GoPay ada 200 ribu, 300 ribu, 500 ribu, 1 juta. Tidak akan bekerja itu aplikasi. Kenapa saudara? Karena ini bicara tentang tujuan. Oh, dalam kehidupan manusia ada banyak orang yang wasting time. Hidupnya sia-sia. Karena kenapa? Karena hidupnya asal mengalir. Tanpa visi yang jelas. Seorang yang namanya Helen Keller pernah berkata, the greatest tragedy in life is people who have sight but no vision. Helen Keller adalah seorang wanita pertama di Harvard University yang meraih gelar bachelor degree. Oh, saudara berkata, masa dia menjadi wanita pertama yang meraih gelar bachelor degree di Harvard University. Banyak yang sudah sebelum Helen Keller. Tetapi Helen Keller meraih gelar Harvard University degree dalam keadaan tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara. Tapi dia menjadi wanita yang memiliki gelar dari Harvard University, sebuah kampus universitas terbaik di dunia. Kenapa? Karena dia punya visi. Dia tidak bisa melihat, tetapi dia punya visi. Dia mau menjadi orang yang memberikan dampak bagi orang lain. Menjadi seorang yang memberikan inspirasi bagi banyak orang. Menjadi orang yang berguna. Menjadi orang yang boleh dikatakan memberikan nilai-nilai yang luar biasa bagi kemanusiaan. Itu Helen Keller. Kenapa? Karena Helen Keller punya visi. Kalau saudara punya bakat, saudara punya talenta, saudara punya IP yang tinggi. Tetapi kalau saudara tamat dari perguruan tinggi, saudara gak tahu mau jadi apa. Sia-sia degree saudara, sia-sia IP saudara, sia-sia bakat saudara, sia-sia potensi yang saudara miliki. Kenapa? Karena saudara akan wasting time. Seorang yang namanya Alexander Agung, dia hidup kalau gak salah hanya usia sampai 33 tahun. Tetapi boleh dikatakan saudara, walaupun dia punya pengaruh besar di dunia, dia tidak bahagia. Kenapa? Karena dia pernah menangis sambil berkata, there are no more world to conquer. Tidak ada dunia lagi yang saya taklukkan. Orang berpikir dia seorang raja yang hebat, tetapi sebenarnya dia mengalahkan banyak kerajaan-kerajaan dalam zamannya. 2/3 wilayah dunia di dalam kekuasaan. Tetapi saudara, ternyata itu bukan visi dalam hidupnya. Visi merupakan satu gambaran tentang masa depan yang ingin kita raih. Kira-kira suatu hari kelak 10, 20, 30 tahun mendatang, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saya? Itu bicara tentang visi. Saya selalu bicara visi, selalu dikaitkan dengan apa yang Tuhan rencanakan buat kita. Karena saya percaya ketika kita lahir ke dalam dunia, Tuhan telah menetapkan ada visi dalam hidup kita. Dan ketika kita hidup dalam dunia, kita harus hidup buat visi Tuhan. Saya suka bertanya saudara, jika suatu hari kelak orang mengenang kita, apa yang kira-kira Tuhan inginkan? Ketika saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, Tuhan memberikan visi buat saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Saya diberikan saudara satu panggilan khusus untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang memperlengkapi gereja Tuhan di dalam pendewasaan rohani. Itulah sebabnya saya seringkali saudara kalau berkhotbah pun seperti seorang pengajar. Karena ini visi yang Tuhan berikan buat saya, menjadi seorang pengajar bagi tubuh Kristus. Apa yang saya lakukan saudara? Ketika Tuhan memberikan saya visi menjadi seorang hamba Tuhan,
saya seleksi untuk waktu yang saya jalani. Saya berapa kali diajak oleh teman saya untuk melakukan ini. Contoh misalnya, jadi teman saya ngajakin saya untuk jadi member sebuah klub golf. Saya hitung-hitung waktu saya. Waduh, saya gak punya waktu. Walaupun saya katakan ya olahraga golf itu sesuatu yang positif. Tapi buat saya sebagai seorang hamba Tuhan, visi saya sebenarnya, Tuhan inginkan supaya saya melayani pekerjaan Tuhan. Saya harus memberikan investasi waktu yang lebih banyak. Jadi saya tolak. Padahal teman saya ini mau beliin ya perlengkapan golf, ya sarung tangan, ya kaos kaki, ini murah-murah ya gitu. Saya katakan terima kasih. Satu kali saya pernah khotbah, ada salah satu pemimpin partai besar di Indonesia mengajak saya bergabung. Saya berkata no, terima kasih. Saya tetap mempercayai ada nilai-nilai yang positif dari dunia politik. Walaupun kadang-kadang kalau orang berpolitik ya dengan nilai-nilai yang tidak benar, dari politikus jadi polinya hilang, tinggal tikusnya saja. Tetapi saudara, saya mengatakan, saya terpanggil jadi hamba Tuhan. Ini visi hidup yang Tuhan berikan buat saya. Kalau saudara sebagai orang muda, sebagai seorang suami, sebagai ibu-ibu, mama, tanpa visi yang jelas, kita bisa wasting time dengan terlalu banyak chatting-chatting yang tidak jelas. Saya punya Instagram, saya punya Facebook, saya aktif di online ya saudara. Tapi saya punya satu visi, supaya Instagram saya, Facebook saya, itu dipakai untuk visi yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Jadi saya bukan sekedar untuk chatting-chatting yang lihat ngintip-ngintip Instagramnya orang yang dia begini, enggak. Karena saya percaya saudara, kalau saya menjalani hidup saya dalam visi yang Tuhan berikan, maka saya menembus waktu yang Tuhan berikan buat saya dengan benar. Itu menjadi doa saya buat saudara. Saudara menembus waktu saudara yang Tuhan berikan berdasarkan visi yang Tuhan taruh dalam hati saudara. Yang kedua, setelah kita mendapatkan visi yang dari Tuhan, kita tahu saya mesti jadi ini. Walaupun saya menjadi seorang pengusaha, saya menjadi seorang pengusaha yang memuliakan nama Tuhan. Saya menjadi seorang profesional, menjadi seorang dokter, menjadi seorang insinyur, menjadi seorang developer, menjadi seorang pemain saham. Main saham. Yang hidup saya harus jadi berkat. Yang kedua saudara, kita harus punya perencanaan. Saya baca dalam Amsal 21 ayat yang kelima. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Yang kedua adalah perencanaan. Dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan plan carefully and you will have plenty. If you act too quickly, you will never have enough. Waktu dulu saya kuliah, kami harus membaca buku Spiritual Leadership yang tulis oleh J. Oswald Sanders. J. Oswald Sanders tulisannya begitu bagus, sangat baik sekali. Saya sampai punya edisi bahasa Inggrisnya. Ada satu ungkapan yang penting yang dikatakan. Ini dia ungkapannya. Berilah tugas kepada orang sibuk, jangan kepada orang yang menganggur. Permulaan saya gak ngerti. Karena waktu itu saya masih menjadi seorang mahasiswa, belum terlalu banyak dalam hal leadership. Ya, tugas-tugas leadership belum terlalu banyak. Masih belajar, ya walaupun saya sudah mulai memimpin pelayanan yang kecil-kecil ya. Saya melayani dulu di sebuah pos pelayanan ya, masih pelayanan kecil-kecil ya. Dulu pimpin pujian sendiri, main gitar sendiri ya, khotbah sendiri, ambil kolektif sendiri, pokoknya semua sebab sendiri ya. Jadi waktu saya baca ungkapannya J. Oswald Sanders, saya gak ngerti. Bukankah seharusnya kita kasih tugas sama orang yang nganggur? Karena dia banyak waktu. Tetapi saudara, penjelasannya adalah apa? Kenapa kita kasih tugas sama orang yang sibuk, jangan orang yang nganggur? Karena orang yang sibuk, dia tahu mengatur waktu. Orang nganggur, dia udah biasa membuang waktu. Ini bicara perencanaan. Ada 3 tipe manusia. Ada orang yang anti perencanaan. Udah bahasa mengalir aja. Itu tadi saya singgung. Hidup tanpa visi. Ya, hidup. Bangun pagi-pagi. Tapi dia gak tahu mau mesti apa yang dia capai dalam hidupnya. Jadi dia hidup tanpa perencanaan. Ada orang yang bikin perencanaan di tengah jalan. On the way. Ya, udah kita ngalir dulu. Nanti siapa tahu Tuhan pimpin kita di sini. Tetapi saya percaya ora et labora. Kita berencana, tapi kita doakan.
Bagian kita adalah apa? Kita harus saudara buat rencana. Kalau kita bicara tentang seorang hamba Tuhan yang namanya Nehemia dalam bangunan tembok Yerusalem, visi yang Tuhan berikan kepada Nehemia jelas untuk membangun tembok Yerusalem. Namun yang luar biasa dalam Nehemia 6 ayat 15 dikatakan, maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. 52 hari selesai pembangunan tembok Yerusalem. Saudara-saudara, kenapa? Karena keberhasilan Nehemia saya temukan di dalam pasal pertama dan pasal yang kedua. Pasal pertama, Nehemia terima visi dari Tuhan. Dia doa dan puasa. Tetapi kalau saudara lihat antara pasal 1 dan pasal yang kedua, pasal 2 dia mendapatkan dukungan Raja Artasasta, ya, Raja Persia pada zaman itu. Saudara tahu dalam sejarah orang Israel pernah dibuang di Babel. Nah, setelah Babel dikalahkan oleh Persia. Dan setelah Persia berkuasa, ada raja namanya Raja Ahasverus, ya, Artasasta. Ya, Ahasverus dalam kitab Esther, ya. Artasasta, raja ini yang memberikan dukungan kepada Nehemia. Tetapi sudah lihat dalam pasal 1 ayat 1 dan pasal 2 ayat 1, itu sebenarnya ada jarak sekitar 4 bulan. Dari bulan Kislev ke bulan Nisan. Nah, selama 4 bulan, apa yang dilakukan oleh Nehemia? Nehemia doa dan puasa atas visi yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Tetapi Nehemia berencana. Keberhasilan Nehemia membangun tembok Yerusalem dalam waktu 52 hari. Karena Nehemia punya rencana. Man of plan, man of vision. If you fail to plan, you are planning to fail. Ini kata Benjamin Franklin. Jadi harus punya rencana. A goal without a plan is just a wish. A vision without a plan is just a wish. Saudara boleh terima visi dari Tuhan. Tapi tanpa rencana, saudara tidak akan pernah mencapai visi yang dari Tuhan. Saudara akan wasting time. Dulu saya ingat waktu saya kuliah, saya punya teman. Itu Tuhan kasih visi menjadi seorang misionaris di Timur Tengah. Di Timur Tengah. Kalau kita kan ya jadi misionaris ya di Petamburan. Ada orang-orang Timur Tengah juga di sana ya. Saudara-saudara, tetapi teman saya ini dikasih visi. Wih, saya ingat dulu pimpinan sekolah kami di sekolah Alkitab. Selalu ngomongin dia di antara kami semua. Padahal ada sekian ratus ya mahasiswa-mahasiswi sekolah teologi. Tetapi teman saya selalu yang disebut-sebut oleh pimpinan sekolah. Ketika ada badan misi dari luar negeri datang, selalu diperkenalkan ini akan menjadi misionaris di Timur Tengah, menjadi misionaris di Timur Tengah. Wah, karena teman saya ini ya punya latar belakang yang cocok katanya untuk pelayanan di Timur Tengah. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Teman saya sampai hari ini tidak pernah jadi misionaris ke Timur Tengah. Tidak pernah. Ya, tidak pernah saudara. Dia cuma ada di Jawa Tengah, bukan di Timur Tengah. Cuma di Jawa Tengah doang. Kenapa saudara? Karena dia tidak buat perencanaan. Saya ingat pada waktu itu ketika dia betul-betul ya dipromosikan oleh pimpinan kami untuk jadi misionaris Timur Tengah. Datanglah sebuah badan misi internasional. Mau interview teman saya ini untuk dipersiapkan jadi misionaris ke Timur Tengah. Saudara-saudara, tapi pertemuan pertama gagal total. Kenapa saudara? Karena ternyata teman saya tidak buat perencanaan. Dia mau ngapain di sana gak jelas. Bahkan teman saya harusnya dia pelajari saudara bahasa Inggris. Karena dia harus bekerja sama dengan badan misi internasional. Dia cuma pintar bahasa Jawa. Ya, saya gak tahu dia bahasa Eropa gak, saya gak tahu. Tetapi saudara, dia tidak buat yang namanya perencanaan. A vision without a plan is just a wish. Coba kalau saudara buka aplikasi, saudara pakai yang namanya Google Map, saudara pakai yang namanya Waze. Kalau saudara misalnya dari White Hasim, ya dari sini White Hasim, saudara mau pergi ke Senayan, Google Map akan buat perencanaan dari White Hasim, ya lurus ke Tamrin Sudirman Semanggi sampai Senayan. Dan tidak mungkin yang namanya Google Map akan pimpin kita kasih perencanaan. Dari White Hasim ke Tanjung Priok, dari Tanjung Priok ke Sunter ke Kelapa Gading balik lagi ke Sunter, dari Sunter ke Tanjung Priok, dari Tanjung Priok lalu ke Senayan. Waduh, itu error tuh Google-nya, error. Ya. Jadi ini perencanaan. Jadi kita tahu dari A ke B, B, C, itu perencanaan. Dan harus bersifat smart, harus spesifik, measurable, ya. Attainable, achievable, realistic, and time-based.
Nehemia sukses kenapa? Sudah lihat dalam Nehemia 2 ayat yang kelima. Dia jelas punya visi. Akan membangun tembok Yerusalem. Ayat 5. Ketika ditanya oleh Raja Artasasta, dia menyebut satu jangka waktu. Dan sudah baca dalam ayat yang ke-7. Dia tahu kalau dia harus bawa para pekerja, orang-orang Yahudi, kembali ke Yerusalem. Dari pembuangan di Persia, Babel waktu itu. Dia harus melewati yang namanya beberapa daerah. Dan dia memerlukan surat-surat pengantar untuk bupati-bupati di daerah-daerah tersebut. Jadi dia punya perencanaan. John Wesley kenapa Tuhan pakai luar biasa? Karena jelas. Selama hidupnya saudara, dia pakai waktu dengan ketat karena dia tahu. Tuhan panggil dia menjadi seorang hamba Tuhan, penggerak kebanggaan rohani. Dia mau supaya banyak jiwa dimenangkan. Ini yang dilakukan. Mary Slessor ketika dia meninggal harus 3 pria dewasa menggantikan tugas-tugasnya. Kenapa? Karena dia punya perencanaan yang luar biasa ketika melayani sebagai misionaris di Afrika. Kenapa gereja-gereja Korea bertumbuh? Karena mereka membedah pertumbuhan gereja di dalam kelompok-kelompok sel. Setiap kelompok sel dibuat perencanaan. Di dalam setahun harus bermultiplikasi. Dalam setahun harus menangkap jiwa. Dalam setahun mereka harus melakukan ini ABC. Bagaimana kita buat perencanaan supaya kita menebus waktu yang Tuhan berikan buat kita? Milikilah rencana jangka panjang, menengah, dan pendek. Buatlah rencana bulan, mingguan, harian. Harus jelas. Kami di gereja saudara, ada satu planning, perencanaan. Kami tidak mau asal mengalir. Ketika Tuhan percayakan saya jadi gembala di gereja ini, saya tetapkan ini. Planning. Ini cabang-cabang yang kita mau dirikan. Ini yang kita mau lakukan. Walaupun kita harus melakukan adjustment karena adanya pandemik ini. Selalu evaluasi. Ada tugas-tugas yang berat, kita berikan perhatian khusus. Dan kita fleksibel. Kenapa saudara? Karena yang ketiga, setelah kita punya visi yang jelas dari Tuhan, kita buat perencanaan, kita serahkan kepada Tuhan. Amsal 16 ayat 3 berkata, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Ask the Lord to bless your plans, and you will be successful in carrying them out. Proverbs 16 verse 1, we may make our plans, but God has the last words. Ini membedakan saudara time management di dalam iman kita kepada Kristus dengan time management di luar sana yang tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Perusahaan-perusahaan punya yang namanya time management. Saudara yang bekerja di kantor, saudara yang bekerja sebagai profesional punya yang namanya time management. Tetapi saudara, kita sebagai orang percaya harus ask the Lord to bless our plans. Keberhasilan Nehemia saudara lihat tadi. Saya sudah singgung antara pasal 1 dan pasal 2. Ada sekitar 3-4 bulan. Jaraknya. Sebelum dia mendapatkan restu dukungan dari Raja Artasasta. Nehemia doa dan puasa. Artinya apa? Ora et labora. Dan sudah baca dalam Nehemia yang keempat. Dia berdoa kepada Allah. Ketika saudara, Raja bertanya kepada dia. Dia bersaksi bahwa Raja mengabulkan permintaannya. Karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Dalam Nehemia 2:18. Betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku. Kenapa saudara? Kita harus menyerahkan visi rencana yang Tuhan telah berikan buat kita. Karena kadang di tengah-tengah perencanaan kita, di dalam perjalanan kita, waktu-waktu yang kita lalui dalam hidup saudara. Ada yang namanya hambatan. Ada yang namanya masalah. Sudah lihat dalam Nehemia pasal 4 ayat 7 dan 8. Ada yang namanya Sambala dan Tobia, orang Arab dan orang Ammon dan orang Asdod. Yang mencoba menghalang-halangi bangunan tembok Yerusalem. Tetapi sekali lagi sudah lihat dalam Nehemia 4 ayat yang ke-9. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami. Ini bicara tentang penyerahan hidup. Saudara-saudara, kita mungkin memiliki kemampuan yang luar biasa dalam membuat perencanaan. Kita bisa membuat semacam detail kalau dalam dunia bisnis namanya business plan. Tetapi sudah harus serahkan kepada Tuhan. Supaya saudara benar-benar menebus waktu yang Tuhan berikan buat kita. Sesuai dengan kairosnya. Yang baca kesaksian pendeta Yonggi Cho. Yonggi Cho dalam bukunya Kelompok Sel yang Berhasil.
Itu lahir dari hasil satu penyerahan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ketika Tuhan berikan dia visi untuk bangunnya namanya visi gereja sel. Gereja yang bertumbuh karena kelompok-kelompok sel. Ada hambatannya. Karena pertama kali dia memberikan saudara kepada para pengerja gereja. Wah, pada berkata, aduh Pak Pendeta kami sibuk. Time is money, time is money. Waktu itu Korea Selatan sedang giat-giatnya mengejar pertumbuhan ekonomi untuk menyaingi Jepang. Tetapi saudara, Pendeta Yonggi Cho berdoa. Dan senjata ajaib, Tuhan buka jalan dengan cara yang luar biasa. Ibu mertuanya memberikan semacam kehikmat. Mertuanya namanya Nyonya Choi. Dia lihat mantunya Pendeta Yonggi Cho lagi susah ya, ayo. Ya, mertua-mertua di sini harus kasih support ya buat mantu-mantu ya. Gitu ya. Terus saudara, dan apa yang terjadi? Nyonya Choi punya satu ide. Udah, kalau laki-laki tidak mau pimpin sel, biar para wanita yang pimpin sel. Makanya sekarang hasil sebuah survei, kebanyakan pimpin kelompok sel di Korea itu para wanita. Jadi artinya apa susah? Kita boleh berencana, tapi Tuhanlah yang memberkati rencana kita. Supaya waktu kita tidak terbuang susah, kita harus terus menerus. Ya, memiliki namanya hikmat yang dari Tuhan, memiliki kepekaan yang dari Tuhan, memiliki guideline yang Tuhan pimpin kita. Saudara, ada ungkapan yang bagus dalam bahasa Inggris. God will wreck your plans when He sees that your plans are about to wreck you. Apa artinya ini saudara? Tuhan akan menghancurkan rencana kita kalau Dia melihat bahwa rencana kita bisa menghancurkan kita. Saya pernah melayani ada seorang anak muda yang seperti frustasi, patah hati karena udah mau menikah. Ternyata pacarnya memutuskan dia. Semua dia gak bisa terima. Dia nyanyi lagu sedih. Janji, janji, tinggal janji. Bulan madu, hanya mimpi. Dia nangis. Air matanya setengah ember, ya, setengah liter. Tapi sosial kemudian hari, dia menemukan bahwa ternyata calonnya itu yang mutusin dia. Ternyata dia sudah punya istri sebelumnya. Apa artinya saudara? God will wreck your plans when He sees that your plans are about to wreck you. Visi yang Tuhan berikan buat kita harus kita pegang. Kita buat dalam perencanaan. Tetapi supaya waktu yang Tuhan berikan buat kita, kita gunakan untuk kemuliaannya. Kita berdoa minta hikmat yang dari Tuhan. Saya simpulkan saudara, bagaimana orang percaya mengatur waktu yang Tuhan berikan buat kita. Yang pertama visi yang dari Tuhan. Yang kedua, buatlah perencanaan. Dan yang ketiga, serahkanlah kepada Tuhan. Maka kita menjadi orang-orang percaya yang menggunakan waktu bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Yang percaya katakan amin, puji Tuhan, haleluya. Mari kita berdiri bersama saudara, puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama. Mari kita berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Mari saudara, sementara kita berdoa, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Pertama-tama saudara, kita bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan buat kita. Tadi saya mengatakan, kebaikan Tuhan, keadilan Tuhan. Tuhan memberikan waktu yang sama buat semua umat manusia di atas muka bumi ini. Tapi firman Tuhan memberikan kita nasihat, tebuslah waktu yang ada. Mari kita menggunakan waktu yang ada sesuai dengan visi Tuhan. Kita mendapatkan kemampuan buat perencanaan hikmat yang dari Tuhan. Dan kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Saudara yang punya perencanaan, saudara yang punya goal, saudara mungkin punya sesuatu yang ingin saudara capai. Mari saudara, kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Saudara mau merencanakan, saudara mau menyerahkan seluruh rencana ke dalam tangan Tuhan. Saudara boleh angkat tangan bersama dengan saya. Mari kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kita angkat tangan kita sebagai tanda kita berserah. Supaya Tuhan yang memegang tangan kita dan menuntun langkah-langkah hidup kita. Bapa, Engkau melihat anak-anakmu menyerahkan seluruh perencanaan. Ada yang merencanakan dalam pekerjaannya, ada yang merencanakan untuk kehidupan pribadinya, ada yang merencanakan untuk keluarganya, ada orang tua yang merencanakan untuk masa depan anak-anaknya, ada yang merencanakan untuk pengembangan usaha, bahkan kami hamba-hamba Tuhan ada perencanaan khusus yang Tuhan taruh dalam hati kami.
di dalam pelayanan. Tetapi kami angkat tangan kami Tuhan, sebagai tanda kami mau menyerahkan seluruh visi perencanaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Supaya kami menjadi orang-orang percaya yang menebus waktu kairos Tuhan dalam kehidupan kami. Mari pimpin kami Bapa. Setiap suami, setiap istri, setiap orang tua, setiap orang muda, setiap kami yang punya usaha profesional, kami hamba-hamba Tuhan, siapapun kami Tuhan, biarlah kami belajar berserah kepada Tuhan. Karena pada saat kami angkat tangan kami, ada tangan Tuhan yang menuntun langkah-langkah kami, mengatur setiap langkah hidup sebagai orang-orang yang percaya kepada Engkau Tuhan. Terpuji nama Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan untuk saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Untuk Ibu Gina Hosea, untuk Pak PDP Peter Wimanjaya, untuk Ibu Desi Elizabeth, untuk Stephen Kristianto, untuk Bapak Jimmy Lesmana, untuk Bapak Andarias Boki, untuk Ibu Fudi Astuti Santoso, untuk Saudari Devi Widyasari Silaban, untuk Saudari Rasela Anatasa Iriawan. Tuhan, Engkau memberkati anak-anakmu ini, hamba-hambamu yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Biarlah perlindungan Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan hari-hari, minggu-minggu, tahun-tahun kehidupannya diwarnai dengan sukacita yang ajaib. Diberkati Tuhan untuk menjadi berkat yang lebih lagi. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang saat ini harus mengalami isolasi mandiri, yang saat ini mengalami masalah, gangguan kesehatan. Tuhan berikan kekuatan dan kesembuhan. Kami berdoa Tuhan memberikan mujizat, keajaiban buat saudara kami yang terbaring sakit. Mungkin ada di antara kami orang yang kami kasih sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan berikan kesembuhan, keajaiban dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang menghadapi minggu-minggu ujian ini Tuhan. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kemampuan buat adik kami. Supaya ketika kami melaksanakan ujian tengah semester, Tuhan berikan kami hikmat, kemampuan. Buat anak-anak kami juga Tuhan yang sekolah, Tuhan tetap memberikan hikmat, semangat dalam belajar. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa untuk saudara kami Tuhan yang saat ini membutuhkan pekerjaan, memulai usaha baru. Seperti yang firman Tuhan sampaikan buat kami, biarlah kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Manusia berencana, tapi Tuhanlah yang memberkati rencana kami. Kami berdoa Tuhan untuk Indonesia. Kami tetap percaya Indonesia dalam tangan Tuhan. Proses vaksinasi Tuhan berkati. Dan kami tetap berkata buat Indonesia, Shalom bagi Indonesia, Shalom bagi Indonesia, Shalom bagi Indonesia. Terpuji nama Tuhan di tengah-tengah bangsa kami. Kami bersyukur Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang mengembalikan milik Tuhan, yaitu persepuluhan. Kami berdoa Tuhan untuk persembahan pelayanan diakonia, EH Peduli, persembahan pelayanan, persembahan sponsorship. Tuhan memberkati, Tuhan menguruskan setiap persembahan dari anak-anakmu ini. Tuhan, kami mohon juga Engkau mempersiapkan hati kami menjelang Jumat Agung dan Paskah. Biarlah hati kami Tuhan sungguh-sungguh bersyukur untuk Tuhan yang telah menebus dosa kami. Tuhan yang telah bangkit, yang telah memberikan kemenangan buat setiap kami. Terpuji nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Bapa, kami bersyukur untuk ibadah pada saat ini. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami mohon berkat khusus dari Bapa di sorga. Mari saudara, kita angkat tangan kita bersama sebagai tanda kita berserah total kepada Tuhan. Dan aminkan kalimat-kalimat berkat ini supaya digenapi dalam kehidupan saudara. Diberkatilah keluarga saudara. Diberkatilah usaha dan pekerjaan saudara. Diberkatilah pertumbuhan iman saudara. Diberkatilah kesehatan saudara. Dan diberkatilah masa depan hidup saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasihlah Bapa, persekutuan pimpinan dan pengurapan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin, amin, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Tuhan memberkati. Terima kasih buat Bapak sekalian yang tetap setia mengikuti ibadah walaupun secara online. Kita belum ada satu planning yang real untuk ibadah onsite. Ya, kita masih susah berdoa dan minta hikmat yang dari Tuhan. Pertama-tama kami mengucapkan selamat untuk kedua saudara kita, ya, saudara Berry John Manik dan saudari Elizabeth Napitupulu yang kemarin ya baru saja melangsungkan pernikahan. Tuhan memberkati. Biarlah saudara Berry John dan saudari Elizabeth mengurus satu pernikahan yang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pernikahan yang diberkati untuk
menjadi berkat. Puji Tuhan. Saudara, kita punya ibadah EHK tetap jam 9. Kita punya ibadah untuk MP, ya, Youth Master Plan jam 3, ya, jam 3 sore. Dan buat ibu-ibu, ya, tanggal 27 kemarin itu ada ibadah khusus buat ibu-ibu, ya, dilayani oleh Ibu Victoria, yang dikenal oleh Ria Warna, ya. Jadi buat emak-emak yang belum sempat ikut ibadah tanggal 27 jam 10 pagi kemarin, ya, bisa akses di channel GB Ebenezer Official. Puji Tuhan. Ibadah Good Friday Jumat Agung dilaksanakan hanya satu kali saja, live streaming jam 10 dari GB White Hasim, ya, 67. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tidak ada ibadah yang dari jam 6 pagi, hanya satu ibadah. Jadi biasanya kan hari Minggu kita 2 ibadah. Tapi untuk Jumat Agung hanya satu ibadah saja. Ya, satu ibadah jam 10 live streaming disertai dengan perjamuan kudus. Ya, jadi kita persiapkan hati kita, saudara, untuk ibadah Jumat Agung jam 10 secara live streaming yang langsung dari GB Ebenezer di White Hasim 67 Jakarta Pusat. Dan ibadah Paskah. Ibadah Paskah kita ibadah 2 ibadah. Ibadah jam 6 pagi, ya, bisa mulai Bapak Ibu sekalian akses ibadah online jam 6 pagi, dan jam 10. Untuk ibadah jam 10 kita ada kesaksian khusus dari Saudara Yesua Abraham. Jadi ibadah live streaming Saudara Yesua Abraham akan melayani, dan ya boleh dikatakan ada sedikit sharing lah, ya, bagaimana Tuhan memberikan dia pelayanan, memberikan dia, ya, baru menikah Desember kemarin, ya. Jadi hari Minggu 2 ibadah Paskah, tetapi Jumat Agung hanya 1 ibadah jam 10 live streaming dari GB Ebenezer White Hasim 67 Jakarta Pusat. Saudara sekalian, kita terus berdoa supaya Indonesia tetap dalam berkat dan anugerah Tuhan, dan kita topang pemerintah kita dengan melakukan protokol kesehatan 6M. Wih, luar biasa, ya. Kita harus selalu pakai masker, kita selalu cuci tangan, kita selalu membatasi mobilitas dan interaksi, ya, meningkatkan imun dan iman, jauhi kerumunan, dan menjaga jarak 1,5 sampai 2 meter. Tuhan memberkati. Have a blessed Sunday. God bless you. Amen. Walau kondisi dan keadaan kami tidak memungkinkan kami untuk mengucap syukur, tapi kami tetap memilih untuk mengucap syukur, sebab kami punya Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang perkasa, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Oh yeah. Mari saudaraku bertepuk tangan dengan sukacita di hadapan Allah kita, dengan pujian pengagungan bagi Dia. Are you ready? Come on, sing with me. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. La 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 la, Yesus cinta saya. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Setiap yang dikatakannya, setiap yang difirmankannya, itu akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Mari kita ucapkan syukurmu dengan pujian ini, dikatakan, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang,
matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku